Masih dalam suasana menghadapi wabah corona, kali ini Cokro TV akan menghadirkan wawancara dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kenapa Pak Ganjar yang kita pilih? Ya antara lain karena menurut hasil penelitian mutakhir dari Saiful Mujani Research Consulting, di Jawa Tengah 73% rakyatnya mengatakan bahwa pemerintah daerah di sana bertindak cepat menangani corona. Dan ini artinya adalah provinsi yang tertinggi dibandingkan 4 provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pak Ganjar nanti akan cerita tentang apa yang dilakukan oleh beliau dalam masa kepemimpinannya di Jawa Tengah menghadapi corona, persoalan-persoalannya, dan ilustrasi-ilustrasi yang menarik mengenainya. Saya Adi Armando sama Eko pun tadi nih, ini fansnya Pak Ganjar. Tapi kali ini kita wawancara bukan sebagai fans. Jadi pertama-tama, ini kan buat Cokro TV nih, Pak Ganjar ya. Kita pertama-tama dari Cokro TV tentu aja bilang mau menyatakan simpati dan keprihatinan kita ya terhadap apa yang terjadi baik di Jawa Tengah maupun di daerah-daerah lain. Pasti Pak Ganjar dan kawan-kawan kerja keras nih. Nah, tapi kali ini kita akan mulai sebetulnya dengan sebuah data dari penelitian SMRC yang baru aja dilansir sekitar seminggu yang lalu, gitu ya Pak Ganjar ya. Itu yang menggambarkan antara lain, salah satu yang kita mau awali adalah masyarakat kan diwawancara, ditanya ya, apakah menurut masyarakat pemerintah telah bertindak secara cepat dalam menangani corona. Dan yang menarik sekali buat kami adalah dari Jawa Tengah, 73% warga itu mengatakan bahwa pemerintah daerah Jawa Tengah, pemerintahnya Pak Ganjar ini, bertindak cepat atau sangat cepat. Dan itu yang tertinggi, Pak, dibandingkan daerah-daerah lain. Misalnya saya Jawa Timur itu nggak hanya sih tinggi juga, tapi 68%. Kemudian DKI itu 62%, Sulawesi Selatan 55%, dan Jawa Barat sekitar 48% kalau nggak salah. Jadi kita mau mulai dari sana Pak Ganjar. Walaupun ini seharusnya ditanya ke rakyat ya, ke warga, tapi kira-kira kalau menurut Pak Ganjar, ini apa yang menyebabkan masyarakat itu menilai sangat positif ya performance dari pemerintah daerah, sementara masyarakat Jawa Tengah juga mengakui bahwa mereka terkena dampak dari corona ini. Silakan Pak, monggo. Iya Mas Adi, Mas Eko. Jadi kalau saya melihat mungkin ini kerja hebatnya kawan-kawan Bupati Wali Kota, kerja hebatnya kawan-kawan Kades. Memang responnya itu ada yang malah too much sebenarnya. Begitu kemudian ini terjadi, saya memang meminta kepada teman-teman saat itu, basis yang mesti dibangun untuk melakukan perlawanan itu dari sisi teritori adalah desa. Maka kawan-kawan di desa kita minta untuk membuat sebuah tindakan-tindakan yang luar biasa. Kalau biasa-biasa saja nggak usah lah, nggak usah. Lalu mulai awal-awal mereka kita tanya apa sebenarnya yang diperlukan. Mas, awalnya itu gegernya adalah cari masker. Maka masker menjadi kebutuhan, ya. Terus kemudian yang kedua di dunia medisnya APD, maka APD menjadi kebutuhan. Lalu hand sanitizer, maka itu yang dibutuhkan. Lalu kami mencari, awal-awalnya bahkan kami beli begitu ya, kita cari alkohol, terus kemudian kita teleponi pabrik-pabriknya, awalnya kita beli. Terus kita bagiin kepada kawan-kawan yang ada di desa. Terus kemudian mereka bagikan lagi kepada masyarakat. Lalu kita minta mereka untuk membuat semacam ronda desa untuk mencatat berapa ibu mengandung, siapa yang keluar masuk dari desa itu. Nah, itu mulai dicatat. Sebenarnya Jawa Tengah itu bulan-bulan Januari, Februari itu sudah terasa sejak COVID ini muncul, terus beberapa orang pekerja sudah mulai tidak bekerja saat itu, ya di awal-awal sih, mereka sudah mulai balik. Dan kita mulai mencatat itu masif kira-kira di awal Februari. Nah, pada saat inilah terjadi situasi yang cukup dinamis di level desa. Nah, kawan-kawan desa cukup aktif karena kebetulan saya komunikasi dengan kawan-kawan Kades dan perangkat ini intens. Apakah melalui organisasi Kadesnya atau perangkatnya.
Ini sebenarnya ekses waktu kami membahas undang-undang desa sejak sekian tahun yang lalu. Kami masih berhubungan sampai hari ini, dan se-Indonesia, tidak se-Jawa Tengah. Jadi kami komunikasi intens dengan banyak tempat. Nah, kami mintakan itu untuk dilakukan. Respon yang sebenarnya cukup bagus adalah satu, kecepatan mereka untuk bisa membuat atau mengeksekusi perintah-perintah. Contoh, coba yuk kita bikin sekarang ruang atau rumah karantina. Mereka buat, Mas, bahkan saya cek di Batang itu ada satu tempatnya di ujung, di desa paling tinggi, nggak desa lain, sekitarnya adalah kebun teh, dan mereka pemudik dari Jakarta saat itu, mereka tukang batu, nggak bisa pulang, tapi mereka mau dikarantina. Seadanya, ada di situ. Tahu nggak, Mas, di desa itu? Mereka nggak punya APD, APD-nya buat sendiri, pakai mantel ya, terus kemudian nyontoh-nyontoh di TV lah, terus cari sepatu boot, beli Google gitu ya, seadanya, duitnya nggak ada. Tahu nggak utangnya sama siapa? Utangnya sama perangkat dan duitnya paling banyak. Sehingga waktu saya datangi, saya kirimin beras, saya kirimin makanan, saya kirimin hand sanitizer, terus kemudian saya kasih bola agar bisa mereka main bola karena depannya lapangan. Terus kemudian saya tanya, gimana ceritanya? Kami masih ngutang, Pak. Utangnya kepada siapa? Itu, Pak. Berapa? Nggak banyak sih, Mas. Cuma sekitar 5 jutaan gitu. Terus akan ya udah ya, utangmu saya lunasi ya. Saya titip ini. Dan yang begini-begini ternyata cukup luar biasa. Yang kedua, kawan-kawan Bupati Wali Kota juga cukup aktif. Dan memang saya sendiri, karena saya tidak bisa bersentuhan langsung, kita juga mengunci di wilayah yang terbatas, saya aktifkan seluruh kekuatan medsos dan jejaring saya yang ada. Maka saya melakukan briefing rutin. Apakah di YouTube, apakah di IG, kita convert juga semuanya ke FB, ke Twitter, begitu. Nah, ternyata ini menjadi arena yang paling bagus untuk mereka tanya jawab. Setiap hari sekarang ratusan orang WA ke saya. Dulu sih puluhan saja. Paling banter ya 50 lah gitu ya. Sekarang ratusan, per hari ini sudah 300 sekian, saya belum bisa jawab semuanya. Itu belum DM di IG, karena di IG ini anak-anak bahagia. Di IG ini orang-orang senang. Orang-orang yang pengen narsis, pengen cerita bahagia. Di Facebook setengah-setengah, di Twitter itu sadis-sadis. Maka kita manfaatkan semuanya ini. Saya tidak tahu apakah itu menjadi penilaian atau tidak, karena saya sendiri merasa masih banyak yang kurang apa yang saya kerjakan, dan masih banyak orang mengeluh kesah karena saya punya datanya itu. Sekian orang berkeluh kesah bagaimana faktor ekonominya, faktor sosialnya. Sekarang tambah satu lagi, faktor keamanan karena ada asimilasi daripada narapidana. Mozaiknya kalau boleh saya ceritakan awal, begitu Mas Ade. Pak Ganjar, tadi Pak Ganjar berulang kali mengatakan mereka ya, jadi seolah-olah saya menangkap kesan seperti sebetulnya yang bergerak itu di bawah ya, bottom up gitu, seperti itu. Nah, mereka itu siapa, Pak Ganjar? Di level mana yang disebut mereka membuat rumah karantina, pinjam duit ke orang kaya, itu siapa sebetulnya? Dan kenapa mereka melakukan? Sorry? Mereka adalah perangkat desa, mereka adalah kades, ya. Terus kemudian kami punya beberapa kelompok ya. Ini sebenarnya champion saja. Mereka ada champion di pertanian begitu, mereka di komunitasnya, dan mereka kontak dengan saya. Terus kemudian relawan-relawan saya, ya, yang sampai hari ini masih bergabung, ada namanya Dulur Ganjar. Ya, Dulur Ganjar ini bergerak. Ada yang dulu ini yang waktu dibentuknya ketika ini Pilgub. Ya? Iya, Pilgub. Jadi hari ini mereka masih berjalan, mereka masih bergerak, mereka ada yang bekerja di pertanian, ada yang di sosial. Begitu ada kegiatan ini senang mereka nyemprot sendiri begitu. Nah ini banyak komunitas-komunitas yang ada, tapi yang secara struktural mereka adalah perangkat desa, mereka adalah kades, mereka adalah kepala daerah, bupati wali kota. Terus kemudian kita gerakkan juga tokoh agama. Jadi ada yang masuk di kelompok agama, ulama dan majelis ulama yang berkumpul, lalu FKUB. Ya, FKUB ini juga aktif banget. Mereka kita gerakkan karena tokoh agama, ulama ini penting untuk mereka memberikan briefing kepada umatnya masing-masing. Ya, ini penting. Nanti ada distorsinya, ada yang tidak setuju, ada yang marah-marah.
kami biarkan karena memang tidak bisa satu ya. Jadi mereka itu adalah yang memang pada lini-lini depan yang selama ini sudah sering bekerja dengan saya. Jadi orang-orang yang berinisiatif ini adalah sebetulnya orang-orang yang sudah punya wadah sebelumnya. Dia tinggal digerakkan saja, begitu? Iya, ini betul. Pernyataan yang paling bagus sebenarnya itu. Mereka ini kadang-kadang Mas tidak ada cerita apa-apa, nggak ada event besar, mereka main ke rumah, bicara soal desanya, bicara soal jalan rusak, bicara nasibnya dia sendiri, keluarganya, atau 1-2 orang punya masalah. Ini selama hampir 7 tahun ini mereka intens sekali dengan saya. Maka betul, ketika kemudian mereka harus bergerak, saya tidak mau gambling menggunakan jalur birokrasi. Bukan saya tidak percaya, tapi ini harus di-backup dengan civil society yang mereka ada. Karena relawan ini betul-betul rela, mereka volunteer, mereka volunteerism yang punya paham tolong-menolong, punya paham sukarela, dan mereka lebih enak. Kamu cek dong di sana. Siapa? Kita cek, Pak. Gitu. Kamu rekam ya, pakai video ya. Nah, terus kamu kirim ke saya ya, gitu. Kami mengontrolnya dengan cara-cara begitu saja. Maka ini kita dorong. Termasuk kemarin saya coba advokasi di tingkat guru ataupun pelajar, kita ajak Zoom begini sama pelajar. Pelajar kan cerita semua. Pak Gubernur, saya bosan, nih gurunya bikin jengkel tiap hari pakai tugas. Saya ajak Zoom gitu kan, dia senang. TKI Mas banyak juga. Dari Hong Kong, dari Taipei, Malaysia, Singapura sering ngomong sama saya. Kemudian saya ajak Zoom gitu. Tapi kamu peringatin dong mereka yang ada di desa. Bilang kamu nggak usah mudik. Oke Pak, gitu. Bilangin Pak, tapi di sana nggak ada masker Pak. Mereka masih ada di sini di pasar. Saya telepon bupatinya. Jadi sebenarnya menggunakan jejaring, tapi prinsipnya harus happy, jangan marah-marah gitu ya. Maka kalau mau happy sama saya ketawa ketiri begitu. Jadi ini kekuatan yang sebenarnya ada dan betul tadi. Ini tinggal kita gerakkan saja. Ya ada yang macet-macet dikit kita dorong, ada yang olinya habis kita isi. Tapi ada yang dengan sadar dia lari sendiri. Sampai larinya kekencangan nabrak-nabrak gitu loh. Jadi pokoknya itu apa maksudnya itu, Mas? Terlalu kencang itu apa? Pokoknya yang lari kencang gini. Umpama ini ada kelompok teman-teman saya ya. Namanya Dulur Ganjar. Ini ada satu di Kabupaten dan Kota Magelang. Ini menarik. Dia tempel suruh spanduk. Dia buat peringatan sendiri. Sampai kemudian melanggar aturan bahwa di situ tidak boleh ditempel. Terus kemudian di awal-awal karena literasinya kurang, pengetahuannya kurang, semua orang yang lewat disemprot pakai disinfektan. Terus saya bilang, bro, itu diisep 2 tahun lagi kanker, tahu nggak? Kanker paru-paru. Loh, jadi gimana Pak? Perintahnya kan kemarin disemprot. Saya kasih tahu. Akhirnya saya podcast sama ahli virus, terus kemudian saya sampaikan, kamu lihat YouTube saya ya. Terus ini saya share ya, kamu lihat. Oh, ternyata virusnya itu kalau nempel di jalan mati toh mati. Jadi jangan kamu semprotin. Tangan saja Anda semprot atau kasih tempat untuk cuci tangan sesering mungkin. Nah, ini yang agak kebablasan akhirnya turun. Dan yang terakhir saya keliling, Mas. Naik motor, naik sepeda saya kemarin rekor bisa 28 hari berturut-turut. Kami keliling, awalnya teriak-teriak, yang kedua saya pakai speaker, satu sepeda taruh speaker, satu yang ini saya pakai mic, terus kemudian masuk ke pasar-pasar, sambil kita bagi masker kepada mereka, sambil kadang-kadang kita intonasinya tinggi, agak marah, untuk memberikan itu, terus kita rekam. Setelah kita rekam, kita viralkan lagi. Kenapa saya viralkan? Karena kemampuan saya untuk menjangkau mereka tidak bisa. Maka kekuatan medsos ini yang kita pakai. Jadi ceritanya begitu, tiap hari sambil olahraga sih. Lumayan berat badan turun 1 kilo. Ya, kelihatan kurus, Pak. Iya, nggak apa-apa. Kenapa Pak Ganjar merasa harus turun tangan sendiri? Mas Ade, maaf. Surat itu tidak akan pernah punya kekuatan. Karena surat itu hanya menjadi urutan rangkaian huruf-huruf dan kata-kata saja. Yang orang bilang, ya sudah kita laksanakan Pak. Enggak, bukan kita nggak percaya. Karena ada 3 grade. Grade pertama, level pertama itu orang yang responsif, dia sungkan sama saya, dan dia menyatakan, ini sudah diperintah oleh Mas Ganjar ini. Biasanya mereka panggil saya Mas Gub gitu. Mas Gub udah perintah, kita nggak enak. Karena nggak enak, maka kita jalan. Terus dia konseling. Nah, yang konseling seperti ini, mereka cepat, mereka rajin, kirim gambar, kirim foto, kirim macam-macam. Saya kasih bantuan di awal dia. Apapun bantuannya. Mau sembako, sanitizer, gitu kan. Masker kita kasih masker, apapun lah.
yang kita punya, yang kita bisa. Terus kemudian yang kedua, ini yang responnya setengah-setengah saja. Ya, nanti kalau udah ditanya kita kerjakanlah sekarang yang seadanya dulu. Dan yang kelompok terakhir, ini yang mereka cuek aja, jadi as usual saja. Ya nanti kalau diperiksa ya kita buat, kalau enggak ya kita sendiri lagi repot begitu. Maka penting untuk turun. Ibarat seperti yang beredar ya, kata-kata yang beredar, kamu di rumah saja, saya yang bekerja. Nah hari ini kita yang harus bekerja. Saya diperingatin oleh seluruh teman-teman sedunia, Mas. Jaringan saya sedunia lah. Ganjar, saya lihat di YouTube, di IG Anda, kok Anda keliling tol itu bahaya loh. Teman-teman juga di Jakarta juga banyak. Mas itu bahaya, Anda di rumah saja. Saya nggak bisa di rumah. Saya nggak bisa di rumah. Karena kalau saya di rumah saja, saya tidak pernah tahu apa yang terjadi di sana. Risiko ini kita ambil, maka kita memproteksi diri untuk itu. Dan Mas Ade, kalau saya ketemu mereka mengerti. Dan ada perilaku yang orang tidak bisa lihat. Jangan salaman ya, nggak bisa. Nggak bisa. Mereka tetap aja mencoba salaman di awal-awal itu. Pakai masker ya? Nggak bisa. Buat apa Pak masker? Maskernya pakainya di sini. Lalu dengan apa lagi? Maka saya membuat kaos, Mas. Ini kaos pertama saya. Terus berikutnya kita buat kaos yang lucu-lucu. Sekarang kaosnya diminati banyak orang, terus kemudian si produsennya itu teman saya bilang, Pak boleh dijual nggak Pak? Boleh. Tapi nanti keuntungannya kita bagikan. Sekarang udah dapat sekitar 60 jutaan. Dan sekarang sudah ditutup kaosnya karena kebanjiran. Pak kami setiap 2.000 order kita tutup, Pak kita nggak sanggup lagi. Jangan nggak sanggup, harus sanggup. Cari UKM-UKM yang lain untuk kamu latih, kamu jangan diputus, buka terus pesenannya. Agar apa? Itu jadi industri baru. Maka kemudian sambil berjalan, saya jadi manekinnya saja. Pakai ini, Mas kaosnya keren, dari Jakarta kemarin. Saya pesan 1.000 Mas, saya pesan 500 Mas. Maka kemudian beredar. Atau kadang-kadang teman host, wartawan. Nah, ini dipakai untuk media kampanye. Sekali lagi, saya turun untuk memastikan. Maka ketika kemudian mereka turun, ada Pak Ganjar, Pak Gubernur, kita selfie. Nah, saat itu dia mendekat. Pada saat dia mendekat, inilah sosialisasinya. Tidak boleh mendekat. Pak Ganjar salaman, nggak boleh salaman. Nah, itu sebenarnya momentum yang bagus yang kita tidak bisa omongkan di ruang seminar. Kita tidak bisa omongkan di ruang rapat. Dan kenapa saya rekam terus, tim media saya ikut terus, agar hal-hal yang lucu, yang manusiawi, yang tiap hari terjadi di masyarakat itu bisa kita angkat ke depan untuk menginspirasi. Sehingga orang lain, oh itu terjadi toh, oh ternyata begitu toh. Nah, yang begitu ini kemudian kita bisa menjadi evidence based, ada audiovisual yang dia lihat, oh seperti itu toh maunya. Kira-kira saya ingin menvisualkan kayak gitu Mas Ade. Dari sisi dampak ekonomi itu persepsinya bahwa masyarakat Jawa Tengah memang paling merasakan dari kalau nggak salah dari surveinya itu. Sebetulnya sejauh mana sih kerusakan yang memungkinkan bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Tengah dari wabah ini? Saya bacain ya Mas Eko. Jadi sebenarnya kita itu PHK yang kerasa. PHK kita kira-kira sudah 100 ribuan. Ya. Terus kemudian ada lagi yang dirumahkan. Nah, terus kemudian dari kondisi ini, Jawa Tengah ini kan banyak pabrik. Dan pabriknya kan banyak yang padat karya. Maka dari yang padat karya ini memang terasa betul kenanya. Kami nggak bisa kerja, ekspor kami berhenti, suplai bahan baku tidak bisa berjalan dengan baik, terus kemudian impor bahan baku terhenti, apalagi ketika kemarin Hubei dan Wuhan di lockdown. Dan ternyata hubungan dagang kita dengan Cina karena banyak bahan baku diimpor dari sana berhenti, Mas. Kemudian apa yang terjadi? Ini akan berdampak. Yang kedua, banyak perantau kita memang ke luar negeri. Mereka yang pekerja-pekerja ilegal ini jadi persoalan. Tapi mereka yang legal, alhamdulillah beres. Yang berikutnya adalah mereka yang merantau ke Jabodetabek. Rata-rata proyek-proyek fisik yang ada di di Jakarta kemarin itu sebagian kalau tidak ya dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Kami cukup banyak. Nah, mereka-mereka yang kemudian proyeknya ditutup, mereka balik. Maka saya sampaikan, saya tidak bisa menolak mereka agar tidak hanya dengan jargon jangan pulang, nggak bisa. Maka kenapa saya telepon Mas Anies, saya telepon Kang Emil,
Yuk, warga yang ada di situ kita pelihara. Yuk kita pelihara ya. Dengan dana anggaran nasional maupun APBD. Alhamdulillah Mas Anies oke. Kang Emil oke. Lalu teknisnya bagaimana? Mendaftar. Dengan Jakarta kemudian kita Vkom. Oke, sepakat ya. Setiap RW akan didata. Kami setuju. Nah, faktanya kemudian kan tidak begitu. Kami masih ditata KTP, Pak. KTP kami katanya oke dari luar DKI. Tapi kami masih ditanya kakak, Pak. Kakak jelas kami nggak punya, wong kami tidur di bedeng, begitu. Nah, kalau seperti ini nggak kita rescue, maka mereka adalah orang-orang yang menjadi alumni zona merah. Kalau ini alumni zona merah nggak bisa makan di sana, itu hanya ada dua peluang. Dia harus pulang, ketemu keluarganya, mangan orang mangan kumpul, atau dia survive di sana. Kalau survive di sana nggak dikasih makan, intinya apa? Kejahatan. Nah, dampak ini kemudian terasa betul oleh kami, dan inilah kemudian memang kita sudah terasa semua slow down begitu. Kita lakukan sebuah tindakan ekstra, anggaran saya potongin semuanya, terus kita siapkan untuk satu jaring pengaman sosial, dua jaring pengaman ekonomi, yang ketiga untuk membackup kuratifnya di tingkat rumah sakit. Kira-kira nih, pasca corona, dengan segala kerusakan ekonominya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah untuk mengembalikan lagi kondisi ekonomi lebih normal lagi? Ada nggak stepping ke arah sana gitu rencananya? Jadi ada strategi besarnya ya, makronya, tapi ini ada mikronya juga. Kalau makronya nggak terlalu sulit. Kalaulah kemudian teman-teman negara-negara dagang kita, mitra dagang kita ini dia juga aman, umpama Cina ini begitu Hubei dibuka, Wuhan dibuka, kita hidup lagi sekarang. Ekspor impor kita mulai jalan. Apa yang terjadi kemudian? Sehingga saya kemarin ngomong sama dokter-dokter, saya ngomong sama farmakolog, saya ngomong sama ahli-ahli. Saatnya hari ini kita berani membuat politik kesehatan dan politik pengobatan gaya kita sendiri. Hari ini corona mengajarkan kita, membuka tabir kita, cermin kita, diri kita dibuka telanjang. Bahwa kita bukan negara mandiri. Bahwa kita sangat tergantung. Bahwa kita tidak pede. Maaf saya ceritakan. Dan ketika kemudian contoh itu bisa terbukti, apa kemarin? APD mahalnya minta ampun. Bahkan satu pabrik besar yang ada di Jawa Tengah yang membuat tekstil, tega menjual satu APD 1 juta. Saya protes di ratas langsung sama Presiden. Bapak kenal sama beliau, saya juga kenal Pak, kita sama-sama dekat, bahkan kita satu kampung di Solo Raya, Pak. Tapi menurut saya tidak ada kemanusiaannya, tidak ada merah putihnya ketika mereka menjual 1 juta. Akhirnya Pak Menko Perekonomian, Mas Ganjar sabar Mas, kita sudah negosiasi, kita dapat diskon 50%, jadi harga 500.000. 500.000, Indonesia lagi seperti ini. Maaf, kalimat saya agak kasar. Kenapa pelatuk pistolnya nggak ditaruh di kepalanya? Ini negara lagi darurat. Harusnya dikerahkan. Saya telepon duta besar Cina, saya telepon duta besar Korea Selatan, saya telepon duta besar Vietnam, duta besar kita yang di sana. Bagaimana cara mengerahkannya? Maka saya belajar betul bagaimana masker yang sangat dibutuhkan di Korea produksi pada 10 juta ditingkatkan menjadi 14 juta maaf, per hari. 4 juta ditambah dalam waktu 1 hari. Itu perintah dari negara. Maka kalau kita melihat seperti itu, Cina melakukan dengan sangat cepat juga. Langsung dibuat rumah sakit dalam waktu sekian hari. Mereka betul-betul siap. Mereka betul-betul sebagai negara, saya merasakan ini sedang terjadi perang. Ini bukan hanya sekedar penyakit, no, ini perang. New York semuanya hancur, ya. Sekarang pasar uang, ya, pasar ekonomi sekarang semua orang melihat. Dan saya hari ini lagi melihat Cina lah yang paling kuat. Maka ketika semua turun, nanti akan ada jual beli di sana, dan yang kapital kuat hari ini Cina. Maka kita akan bergantung. Maka pada saat cerita APD itu masuk, saya kaget. Karena kita impor dari negara asing, terus kemudian masuk ke kita, saya lihat kardusnya, ini dari Cina, tapi tulisannya Korea, dan yang menarik, made in Indonesia. Terus kemudian saya angkat ke YouTube,
geger rame saya di Mas Ganjar kok ngomong kayak gitu? Loh bukan, apa salahnya kita ngomong? Justru itu menunjukkan ketidakmandirian. Maka akhirnya rumah sakit saya buat sendiri, terus kemudian muncul masyarakat buat sendiri, saya blow up terus, akhirnya semua buat sendiri. Nah kita ternyata belum bisa mengontrol. Yang buat sendiri itu siapa yang kontrol? Apakah kualitasnya cukup? Apakah itu sudah boleh dipakai untuk mereka yang memang tenaga medis? Nah, gegap gempita seperti ini menurut saya menjadi cermin yang sangat baiklah untuk kita bisa melihat. Nah, senarionya, makronya apa? Kalau negara sudah terbuka, Mas, kita produksi lagi. Hari ini ada perusahaan bagus nih, Mas. Dia garment sebenarnya. Terus kemudian dia membuat hazmat APD. Pak Ganjar, kan saya nggak boleh ekspor. Ya, nggak boleh. Semua untuk dalam negeri dulu. Kalau nggak, saya batalkan izin-izin yang ada di Jawa Tengah. Udah, saya keras aja kayak gitu. Maaf ya, bro, saya bilang gitu. Saya memang kemarin dorong investasi. Tapi kalau caranya begini, kebutuhan nasionalnya ada, national interest kami butuhkan, Anda tidak bantu kami, saya tutup. Saya bilang gitu. Pak, jangan gitu, Pak. Kami nggak bisa bayaran. Terus mau apa? Pak, kami punya kurang lebih 1 jutaan, Pak. Boleh nggak kami ekspor? Nggak boleh. Gimana, Pak, kalau kemudian 100.000 saya jual di Indonesia dengan harga tidak dinaikkan, 50.000 kami sumbangkan kepada pemerintah, dan 800.000 itu kapasitas yang dia miliki akan kami ekspor. Sehingga pabrik kami hidup, karyawan hidup, dan semuanya happy. Langsung saya, deal, go, saya bilang gitu. Produksi lagi banyak-banyak. Nah, ini sebenarnya di tengah kondisi seperti ini, ada cara-cara tengah yang bisa kita dorong. Nah, kalau kemudian makronya nanti strateginya apa, semua yang mau masuk ke Jawa Tengah investasi pending semua sekarang. Nanti tinggal kita on-in lagi aja, sambil kita siapin. Tapi mikronya, Mas, nah ini yang mau saya cerita. Mereka yang dari Jakarta kemarin disurvei, kami kirim tim survei, kita analisis, ternyata yang terjadi mereka belum tentu akan balik ke Jakarta, ke Jabodetabek. Belum tentu. Lalu kalau mereka stay terus di desa, apa yang bisa dilakukan? Maka selama 3 bulan ke depan bantuan dari negara itu diberikan, pada saat yang sama 3 bulan ini, kita siapkan mereka untuk belajar, pelatihan, untuk mandiri, dengan kekuatan lokal. Yang ingin bertani, ekonomi kreatif, ingin memproduksi semacam handicraft UKM monggo. Mereka yang pulang ini diberikan pelatihan, knowledge and skill. Mereka harus punya satu aja, terserah apa yang menjadi minatan dia, bakatnya dia. Kedua, kita siapkan akses permodalan. Ini maka perbankan, bank saya minta untuk kasih bantuan. Kalau enggak CSR-nya, kalau enggak kita anggarkan nanti dari kita untuk bisa dibantu, kita ajak Bupati Wali Kota. Yang ketiga adalah pendampingan. Nah, ini yang penting. Pendampingan ini kita minta para ahli, para pakar, apakah modelnya konvensional atau virtual, terserah. Tapi dampingi. Nah, maka sekarang ini teman-teman lagi bekerja. Siapa? Ini kan lagi stres nih orang. Bagaimana saya yang mikir perut bisa makan? Dan negara kasih nih. Ya, lumbung pangan kasih, tetangga kasih. Nah, ini kekuatan sumber daya yang bisa kita sampaikan, sehingga mikronya nanti, mereka 3 bulan itu sudah punya keterampilan dan ada bayangan untuk hidup, sehingga lebih produktif. Mas Eko, gambarannya begitu. Kok saya tanya sedikit ya, Kok ya. Ini untuk klarifikasi aja. Jadi tadi Pak Ganjar, yang namanya pelatihan itu pelatihan tatap muka atau online ya, ini yang seperti lagi rame di Jakarta nih soal pelatihan. Ada 2 sebenarnya, yang online itu udah jalan sebenarnya, dan mereka sudah ada komunitasnya. Biar aja yang online itu jalan terus. Ada beberapa bisa tatap muka, dan tatap muka tidak apa-apa, saya izinkan kok. Cuman sekarang mesti diatur apa jaraknya. Ya. Saya telepon Taipei, ngobrol sama TKI, TKW, KDII kita di sana, perwakilan kita ngobrol. Kenapa Taipei tidak lockdown? Kenapa tidak ada PSBB di sana? Pak, di sini diatur, Pak. Semua mesti pakai masker dan harus ada jaraknya, Pak. Kalau melanggar didenda, Pak. Terus kemudian ada CCTV-nya. Dan itu ketertiban berjalan. Oke? Nah, mereka tidak ada cerita harus jarak jauh mulu gitu. Nah, yang kedua di Hong Kong. Di Hong Kong itu di Victoria Park biasanya anak-anak kita, saudara-saudara kita sering nongkrong di sana. Ternyata diperbolehkan, syaratnya maksimum 4. Maksimum 4 terus kemudian berjarak. Nah, artinya apa? Kalau nanti di desa, level desa nih Mas Ade, nggak apa-apa berkerumun, tapi pakai jarak, diatur di balai desa.
Nggak banyak-banyak kan komunitasnya, 10 orang di sini, 10 orang di sana, begitu kan. Kalau teknisnya sebenarnya kita punya. Terus kemudian semua pakai masker, berjarak, itu di level desa bisa. Oh, kita tidak semuanya bisa online. Kan ada yang blank spot di sana. Maka saya tidak peduli dengan repot-repot begitu. Yang bisa online, yang nggak bisa, nggak bisa. Hari ini semua coba kita dorong menstimulus buat masker. Maka produksi masker tinggi. Maka saya buat gerakan 35 juta masker. Kenapa 35 juta? Karena penduduk kita kira-kira segitu. Maka kalau mereka punya 2, akan ada 70 juta. Kalau mereka dijahit, maka mereka bisa jualan. Kalau jualan harganya jangan sampai lebih dari 5.000 agar terbeli. Karena kita perhitungkan daya belinya juga. Terus kemudian caranya bagaimana kita ajari mereka. Sehingga yang non-medis, pakailah masker buatan sendiri. Biar masker-masker yang di toko-toko itu hanya untuk medis saja. Jadi ceritanya begitu, Mas Ade. Pak Ganjar, salah satu yang juga sering disebut, termasuk oleh Pak Jokowi ya, adalah untuk ini semua berjalan, memang disiplin itu menentukan. Tapi juga ada banyak pihak yang mengatakan orang Indonesia itu tingkat kedisiplinannya jangan dibandingkanlah sama Singapura, sama Tiongkok. Kalau Pak Ganjar optimis, Indonesia di Jawa Tengah lah ya. Orang-orang Jawa Tengah juga nggak optimis kok soal itu. Saya paham betul. Wong saya tiap hari sepedaan kok. Saya sepedaan itu kalau Anda lihat di YouTube saya, itu ada pasti kata-kata saya yang agak marah kepada masyarakat. Dan saya tidak peduli hari ini harus marah. Bapak Ibu, Anda sekarang lagi makan soto di sini. Anda duduknya berdekatan. Anda dalam bahaya semua. Bapak Ibu yang jualan di pasar, Anda nggak pakai masker, Anda bahaya semua. Ayo pakai masker sekarang. Atau saya bubarkan pasar ini. Sekarang nadanya sudah naik. Saya termasuk orang yang pesimis soal itu. Maka optimisme ini mesti dibangun dengan mengajak tokoh. Siapa sih orang yang bisa dipercaya untuk itu? Mohon maaf Mas, hari ini kami habis rapat Forkompinda. Tadi malam sholat tarawih berjamaah di beberapa masjid masih ada. Lalu bagaimana? Pak Ganjar melarang orang sholat? Tidak. Saya juga sholat berjamaah kok tadi malam. Tarawih berjamaah kok kami. Tapi di rumah. Dan itu pun kami atur jaraknya. Karena di rumah dinas saya ini banyak orangnya. Kami atur kok. Bisa kok. Tidak apa-apa. Bahkan yang lain makmumnya juga pakai masker. Kita atur, kita hati-hati, maka kita belajar tertib. Tapi kalau di tempat umum, mohon maaf, tempat ibadah umum, siapa yang bisa jamin? Di Mekah masih ada sholat Jumat, tapi diatur dan hanya sedikit, tidak semua. Maka kemudian kita sampaikan, yang bisa ngomong ini siapa? Tokoh agama. Oh, berarti ulama yang suruh ngomong. Di pasar-pasar siapa yang bisa diajak ngomong? Satu, pemerintah, dalam hal ini diwakili oleh ketua pasarnya, pengelola pasarnya. Yang kedua premannya. Nah, premannya kita dorong dulu gitu. Tapi itu berhasil belum, maka kita tambahi dengan itu. Nah, hari ini dalam 1 minggu ke depan ini kemudian kita minta, tadi saya kumpulkan para bupati wali kotanya minimal di Semarang Raya agar mendisiplinkan yang ada di situ. Kalau level menengah Mas yang biasanya ke mall dan sebagainya relatif itu ditunjuk aja mereka langsung bisa bergeser. Maka butuh law enforcer yang ditaruh di sana. Istilah saya sih polisi corona begitu. Ada saja polisi corona. Apakah relawan, apakah lembaga formal ya, terserah siapapun. Memang kecemasan kita sebenarnya adalah soal disiplin saja. Dan hampir semuanya tidak disiplin. Kami hari ini dalam tanda kutip, saya minta semua agar berburu alumni Ijtima Ulama Dunia yang di Goa. Kenapa harus kami buru, Mas? Karena mereka ada ribuan di Jawa Tengah. Dan itu mereka sudah 1 bulan. Dan ini memapar siapapun. Maka sampai saya umumkan, tolong Bapak Ibu yang kemarin ikut Ijtima Ulama di Goa, Anda melaporkan diri. Bantulah kami dengan melaporkan diri. Dan akhirnya kemarin ketemu beberapa, ya sudah, kita semua rapid test mereka, dan pasti ada yang positif. Pasti. Jadi kita tidak bisa meremehkan. Maka dalam soal disiplin ini memang harus dinaikkan lagi sekarang tahapnya, tidak bisa dengan himbauan, tapi sudah dengan menampilkan mereka yang punya force. Mereka menjadi law enforcer-nya. Force-nya ditampilkan betul-betul. Ayo, minggir. Kita mau pinjam polisi India sebenarnya ya. Inspektur Vijay yang bisa pukul-pukul itu kan, tapi tidak di tempat kita. Dan kesan saya Pak Ganjar ini termasuk orang yang kelihatannya tidak terlalu mendukung kalau sampai penanganan itu sampai betul-betul lockdown, sampai keras gitu ya.
Pak Ganjar tuh masih berharap semua bisa dilakukan dengan cara yang lebih apa tadi istilah relax, ya? Iya, Mas Ade, saya nggak setuju kok lockdown itu. Nggak setuju. Nggak Sudah setuju, kita ya? hitung. Perhitungan kami sudah jelas, kami mengerti, kami komunikasi kok. Dengan mereka komunikasi. Mereka napi asimilasi aja kita cari kok. Di mana? Saya tanya para kawan-kawan bupati. Ada yang kita tidak mengikuti, kita cuek. Tapi ada yang mengikuti. Ada bupati yang bagus. Kamu di rumah ya, kamu nggak kerja ya, keluargamu bagaimana? Udah tak kasih makan 1 bulan, jangan pergi. Titik. Judulnya apa? Karantina kamu. Kalau kamu metu tidur kamu. Ada yang menyampaikan itu kan bagus. Kita punya data intelijennya, maka kemudian apa? Ini sudah ada 13 yang melakukan tindakan lagi. Ambil lagi, masukin sekarang. Yang lainnya apa? Kita minta pantau. Ini contoh saja. Lalu yang kedua, begitu lockdown semua di rumah, mari kita hitung kekuatan kita. Ini saya jujur aja di depan Cokro TV. Berapa kekuatan yang dimiliki dari anggaran? Baru saya perintahkan kemarin, Mas, teman-teman Bupati Wali Kota, berapa anggaran yang Anda sisihkan? Sedikit-sedikit, APBD Anda tinggi, tambahin, saya bilang gitu. Sekarang ngomongnya, tolong dong tambahin, enggak gitu, tambahin, gitu. Koreksi lagi, tambah lagi, sudah levelnya udah kayak gitu. Saya nggak suka sebenarnya melakukan ini, tapi hari ini kita butuh. Terus saya contohin sendiri. Maka dulu ketika awal-awal masih ramai, hanya segini, terus terang saya ngegas waktu itu. Langsung saya keluarin, 1,4 triliun dari Jawa Tengah. Yang lainnya diem. Wah, keluar meme macam-macam, Jawa Tengah hebat. Kita mah nggak hebat. Kita kekuatannya memang kecil, APBD kita kecil kok, rakyat kita banyak, yang miskin masih banyak, itu kita akui. Tapi setelah ini saya hitung, habis ini, pasti besok semua ngeluarin. Betul, kalau semua telepon saya, Mas Ganjar kenapa bisa banyak? Apa susahnya, tinggal gunting aja kok. Buat tapi DPRD-nya gimana? Oh, kami friend sama DPRD. DPRD-nya kita ajak ngobrol, kita ajak begini. Saya tahu posisi konstitusinya. Seberapa kekuatan saya bisa kita gunakan dengan kewenangan yang kita miliki by constitution. Apa? Wong saya bisa mendahului anggaran kok. Apalagi sudah dinyatakan ini bencana nasional. Wah, saya posek semuanya. Yang tidak setuju silakan hadapi saya. Terus kita jelaskan sama kawan-kawan Dewan. Oke, setuju. Pak, kita dorong. Kita kasih data, kita edukasi. Ini beratnya. Lockdown akhirnya membuat juga semua gundah. Apa sih lockdown? Lockdown itu kan nanti produk akhirnya mereka stay at home. Mereka harus makan. Mereka tidak boleh keliaran. Ya. Sistem transportasi disiapkan, sistem keamanan disiapkan, jaring pengaman sosial disiapkan, jaring pengaman ekonominya belum. Sosial dulu. Dan saya sudah hitung itu. Mereka akan keberatan semua. Maka yang mesti kita hitung adalah kalau mau dibuat selektif, maka saya membuat, ini saya tunjukin aja. Ini baru saya launching kemarin. Anak kameranya. Joko Tonggo. Joko Tonggo. Sebenarnya Joko Tonggo ini adalah konsep kita menjaga tetangga, ini kearifan lokal, ini social capital. Karena orang Jawa ini suka tolong-menolong. Ibu saya dulu, kalau mau masak, garamnya habis, buka jendela teriak. Bu, punya garam. Oh ya, ambil ya, suruh ke sini. Itu ada, masih ada di sini. Jadi ini kekuatan. Dan ini kekuatan ini yang kita mau untuk hidupkan lagi. Agar semua tidak minta. Kalau semua minta, dengan posisi ini nggak cukup. Nah, kita belajar dari PSBB DKI, belajar saya ada satu kok, Mas Ade, Kota Tegal. Kota Tegal ini hari kedua. Sudah banyak yang protes. Sudah saya mintakan wali kota cepat jaga, ada nomor telepon yang bisa memandu masyarakat, sampaikan dengan kalimat baik-baik, pastikan mereka akan mendapatkan bantuan, termasuk grid-grid bantuan dari APBN, APBD provinsi sampai dengan dana desa. Pastikan itu Anda tidak overlap. Maka kita menawar pada Pak Menteri Sosial, Pak Menteri, termasuk Menteri Desa, 2 menteri ini saya tawar, Bapak, boleh nggak cara membaginya serahkan pada gugus tugas, karena kami mengerti di daerah, bukan sok ngerti ya, bukan kami sok ngerti, sok pinter, enggak sama sekali. Tapi kalau yang Anda akan bagi 600.000, sedangkan indeks bantuan kita itu hanya 200.000, perbedaan 400.000 akan jadi masalah. Tapi kan 200.000 9 bulan, Mas. Yang ini kan 600.000 untuk 3 bulan, sama-sama juga, oh enggak, rasanya beda, karena ada angka kuantitatif yang dideliver ke orang dan diterima di tangannya visual berbeda. Tolong pahami secara sosiologis. Saya mohon betul. Hari ini belum deal. Maka teman-teman Kades ini stres semua sekarang. Bagaimana cara saya bisa membagi? Maka saya bilang, nggak usah stres. Bagi apa adanya. Sesuai yang ditunjukkan oleh pemerintah. Nanti kalau kurang minta kabupaten. Kalau kurang turun kita. Kalau kurang Basnas kita gerakkan. Kalau kurang lagi, mari kita gotong royong kita jelaskan. Jadi
lockdown itu efeknya sangat luar biasa. Kita mesti hati-hati. Pengusaha saya tanya, oke ya, pabrikmu dengan buruh 12.000, besok tutup ya. Siapa yang akan berpikir 12.000? Siapa yang akan berpikir? Nah ini memang tidak mudah, maka saya buat skenario gini Mas Ade. Hari ini kita coba Semarang Raya. Selama 1 minggu kita akan keras seperti layaknya kita melaksanakan PSBB. Oke, kita atur semuanya, kita siapkan, termasuk jaminan yang mesti standby untuk deliver, siap-siap di deliver. Nah kalau selama 1 minggu kita tertibkan dia bisa, nggak usah PSBB deh. Tapi kalau memang itu tidak bisa dan terus akhirnya kurva positif COVID-19-nya naik terus, apa boleh buat? Itu risiko terburuk. Maka itu yang kemudian mesti kita lakukan. Kira-kira tahapannya begitu. Zona merah tuh Semarang ya Mas? Pak Ganjar. Oh, sebenarnya kalau kita lihat basisnya kabupaten, Mas, seluruh Jawa Tengah sudah kecuali Brebes. Brebes kuning. Tapi saya punya data, ini tidak saya publikasikan di website kami, tapi saya pegang sebagai satu dashboard saya. Kalau diturunkan di kecamatan, ya kira-kira kalau Semarang paling parah. Ya. Kira-kira ya ada separuh kurang dikit, semua sudah terpapar. Tapi kalau kita masuk kelurahan desa, sebenarnya kita relatif masih oke, masih bisa dikejar untuk diselamatkan begitu. Saya punya data sampai basis desa. Dan ini yang kemudian kami berdiskusi dengan kawan-kawan UI, kawan-kawan UGM. Saya bergembira, saya senang teman-teman dari Singapura, dari Eropa, dari Australia kemarin bantu saya semua. Mas ini mas, oke tambahin gitu. Itu ya teman-teman aja, saya senang aja kemarin banyak bantu sehingga kita bisa agak mengerti. Setidaknya ketidaktahuan saya diisi oleh kawan-kawan lah. Pak Ganjar, ya. Tadi kan Pak Ganjar sudah mengatakan bahwa memang keras itu penting ya. At the end tentu saja harus ada. Tapi tadi Pak Ganjar juga cerita ada pabrik yang menjual peralatan kesehatan yang 1 juta itu kan di Jawa Tengah Pak. Iya. Itu dengan orang semacam itu Bapak kenapa nggak bisa lebih keras lagi? Kenapa harus bicara sama pusat? Bisa. Saya sampaikan pada pusat, nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, saya udah langsung bicara. Pak, itu kemanusiaan yang adil dan beradabnya nggak ada Pak itu. Merah putihnya nggak ada Pak. Maaf Pak, kalau saya suruh beli lebih baik nggak. Itu saya ngomongnya sama mereka. Tapi kalau saya ngomong lebih hati-hati, kira-kira begini. Ya orang lagi butuh, masa pada jual mahal-mahal sih. Tidak hanya sekedar asmat, tidak hanya sekedar alat-alat kesehatan yang lain, tapi termasuk bahan makanan. Kalau masyarakat daya belinya turun, Anda masih seperti itu, tidak mau bantu kan bahaya. Tahu nggak bahayanya? Kalau masyarakat marah, ya itu seperti provokasi-provokasi itu. Jangan sampai orang marah karena itu, terus kemudian terjadi situasi chaos. Nah, saya ingatkan mereka pakai kalimat yang halus begitu. Makanya beberapa waktu lalu ada beberapa perusahaan besar menyampaikan kepada saya begini, Pak Gubernur, untuk Jawa Tengah saya akan bantu. Pak Gubernur butuh apa saja tinggal telepon saya. Oke, Mas, makasih. Dan sampai hari ini tidak pernah saya lakukan. Karena orang itu pasti tidak ikhlas. Lu kalau mau bantu, kirim aja sekarang. Pak Gubernur, saya kirim sekian. Ya. Kalau Bapak kurang, besok telepon saya telepon. Tapi hari ini, Mas, pride saya masih saya pegang. Dan saya tidak mau nanti ini diperjualbelikan. Oh tuh, gubernurnya dulu minta, kok ini permintaan Bapak. Gitu. Jadi ada orang yang bantu dari Jakarta sama. Udah selesai, Pak Ganjar itu bisa dipakai enggak? Oh belum saya pakai karena ini izinnya masih saya cek. Pak kalau enggak balikin aja. Oh iya, apalagi yang harus saya balikin dari yang Anda sumbang? Saya balikin semua, saya bilang gitu. Udah kita hitung-hitungan sekarang. Wah akhirnya orangnya minta maaf. Padahal itu cuma pesuruhnya. Bos besarnya enggak begitu. Oh sorry Pak Ganjar, kami enggak ada maksud. Oh enggak. Sudahlah kalau cerita seperti ini, orang itu bisa berbuat apapun. Saya hanya meredam Anda. Anda ini kan pengusaha besar-besar. Saya lindungi Anda agar kita bisa sama. Anda bisa berproduksi, bisa bekerja, buruhnya bisa dibayar, masyarakat seneng-seneng gitu loh. Saya masih gitu, tapi jangan gitu dong. Jangan semua dihitung dengan uang. Hari ini uang menjadi tidak berarti kalau kemudian orang ngamuk. Saya bilang gitu, jangan nakut-nakutin sih, saya bilang gitu. Tapi akhirnya ada bagus, klarifikasinya bagus. Ada nggak pengusaha besar yang menyumbang dengan yang tadi Bapak bilang? Tidak hitung-hitungan, yang kasih ke Bapak, nggak nanya-nanya lagi? Ada dan ternyata yang besar, dan besar itu dalam arti selama ini ya, statistiknya yang nyumbang ke kami itu besar betul, justru
bukan dari Jawa Tengah. Justru teman-teman saya dari Jakarta, yang mereka bersimpati dengan saya sejak awal. Bahkan ada yang saya tidak kenal sama sekali. Ada satu pabrik baju bermerek gitu, saya tidak kenal, ketemunya melalui 3 jejaring. Dia ngomong, saya mau bantu Jawa Tengah gimana ya? Terus yang ini ngomong lagi temannya, oh iya ya, siapa yang kenal gubernur ya? Nah teman ini teman saya, teman sepedaan saya. Pak Gub ini ada yang mau bantu, bayangkan sampai 3 layer. Akhirnya saya ngomong dan ternyata dia bosnya orang Swedia dan CEO-nya dari Swedia akhirnya bisa telepon saya. Dia senang banget bisa telepon, barangnya sampai ini belum nyampe, tapi ternyata bantuannya mau dia impor beberapa peralatan, memang ini disumbangkan, dan kayaknya minggu depan sudah sampai, barusan saya dikasih tahu. Saya nggak kenal sama orang itu. Dia hanya melihat saya terharu juga, Mas. Saya sering melihat Gubernur Jawa Tengah tiap hari sepedaan keliling-keliling. Ternyata itu berpengaruh image orang, macam-macam. Ternyata Gubernur Jawa Tengah kemarin datengin mahasiswa dari asrama-asrama seluruh Indonesia. Ya. Karena nah, kita kan miskin juga waktu kuliah dulu kan. Jadi artinya saya sambangi mereka, terus kemudian ternyata itu something. Ternyata itu something. Oh, saya kasihan ya Pak Ganjar itu pakai mic, terus sebelahnya itu pakai speaker, 2 sepeda berjalan, teriak-teriak di jalan. Ternyata ada perusahaan amplifier dari Jakarta yang kemudian, Pak Ganjar saya mau nyumbang, saya kasihan Anda teriak-teriak kalau pakai ampli saya ini, Bapak cukup omongnya pendek dan suaranya lebih keras. Wow, jadi artinya ada orang yang melihat dari apa yang kita kerjakan, padahal saya kerjakan asik-asik aja, santai-santai aja, saya tidak berharap sesuatu, apalagi bantuan, tapi tugas saya adalah mengedukasi masyarakat. Jadi banyak, Mas, dan lebih banyak sebenarnya yang menyumbang dan dia tidak menceritakan apapun, tahu-tahu barangnya datang. Biasanya hanya minta satu aja. Saya ingin menyumbang, tapi yang terima harus Pak Gubernur. Jadi buat saya itu sesuatu yang sangat tidak memberatkan. Happy. Bahkan kelompok bisnis Taiwan yang ada di Indonesia yang sudah puluhan tahun di sini, mereka datang secara khusus kemarin, rombongan, hanya ingin ketemu saya. Saya sampai sedih, terharu, Mas. Karena saya tidak mengerti apa yang dia omongkan. Karena pakai bahasa Cina. Terus akhirnya dia cuma gini-gini, saya bilang, oke, saya tahunya cuma sih, gitu aja. Tapi akhirnya kita bisa bercanda. Bagus sekali. Iya. Ini luar biasa Pak Ganjar. Ini kok kita akhiri saja ya kok ya. Ya, kita hanya bisa mendoakan, mensupport sepenuhnya Pak Ganjar. Mudah-mudahan memang apa yang dilakukan Pak Ganjar ini bisa membawa kebaikan buat masyarakat Jawa Tengah. Silakan kok. Terima kasih Mas Ganjar semuanya. Tentu aja dalam kondisi kayak gini masyarakat butuh model, butuh role model, butuh figur yang bisa dijadikan pegangan gitu loh, biar mereka adem. Dan kita berharap terus apa yang dilakukan Pak Ganjar bisa menjadi inspirasi buat masyarakat. Terima kasih Mas Ganjar. Terima kasih. Sehat semua ya. Jaga kesehatan semuanya.